Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan membahas tentang simbol-simbol matematika. Sebelum kita melangkah ke simbol-simbol matematika, kita harus mengetahui pengertian simbol. Adapun pengertian simbol, menurut Dilliston 2002, simbol berasal dari kata kerja dasarnya simboelin, dalam bahasa Yunani berarti mencocokkan. Kedua bagian yang dicocokkan disebut simbola. Sebuah simbol pada mulanya adalah sebuah benda, sebuah tanda, atau sebuah kata yang digunakan untuk saling mengenali dan dengan arti yang sudah dipahami. Dilliston 2002, simbol merupakan sebuah pusat pertahanan tertentu, sebuah sarana komunikasi dan landasan pemahaman bersama. Setiap komunikasi dengan bahasa atau sarana yang lain menggunakan simbol-simbol. Dan yang kedua yaitu fungsi simbol. Fungsi simbol ada 5. Yang pertama, alat komunikasi, membuat macam klasifikasi dengan jelas, penjelasan, mengungkapkan kembali informasi dan pemahaman, dan yang terakhir, aktivitas mental yang kreatif. Adapun simbol matematika yang pertama yaitu umum, di mana simbolnya nama kesamaan dibaca sama dengan penjelasannya yaitu X sama dengan Y. Berarti X dan Y mewakili hal atau nilai yang sama. Yang kedua yaitu ketidaksamaan, dibaca tidak sama dengan. X tidak sama dengan Y, berarti X dan Y tidak mewakili nilai yang sama. Dan yang ketiga yaitu pengelompokan lebih dulu, dibaca tanda kurung. Penjelasan, laksanakan operasi dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kategori kedua yaitu teori urutan. Simbol yang pertama, ketidaksamaan, dibaca lebih kecil dari. Penjelasan, X lebih kecil dari Y. Simbol yang kedua, lebih besar dari. Penjelasan, X lebih besar dari Y. Simbol yang ketiga, ketidaksamaan, dibaca lebih kecil atau sama dengan. Penjelasan, X lebih kecil dan atau sama dengan Y. Simbol yang keempat yaitu lebih besar atau sama dengan. Penjelasan, X lebih besar dari atau sama dengan Y. Kategori ketiga yaitu aritmatika, di mana simbol pertama tambah, dibaca tambah. Penjelasan, 4 ditambah 6 berarti jumlah antara 4 dan 6. Kurang, dibaca kurang. Penjelasan, 9 dikurang 4 berarti 9 dikurangi 4. Simbol yang ketiga, tanda negatif, dibaca negatif. Penjelasan berarti min 3 lebih negatif dari angka 3. Simbol keempat, perkalian, dibaca kali, di mana penjelasan 3 kali 4 berarti perkalian. Bagi, dibaca bagi. Penjelasan, 6 bagi 3 atau 6 per 3 berarti 6 dibagi 3. Simbol yang ke-7, jumlahan, jumlah atas dari sampai. Penjelasan, jumlah K sama dengan 1N. AK berarti A1 ditambah A2 ditambah sampai AN. Simbol yang ke-8, produk atau jumlah kali, dibaca produk atas sampai dari N produk. Kategori keempat yaitu teori himpunan. Adapun simbol pertama, gabungan tak beririsan, dibaca gabungan tak beririsan dari dan. Penjelasan, 1 ditambah A1 ditambah A2 berarti gabungan tak beririsan dari himpunan A1 dan A2. Simbol yang kedua yaitu komplement teori himpunan, dibaca minus tanpa.
A minus B berarti himpunan yang mempunyai semua anggota dari A yang tidak terdapat dari B. Simbol yang ketiga, produk kartesius dibaca produk kartesius dari dan produk langsung dari. Dan penjelasan, X produk Y berarti himpunan semua pasangan terurut dengan elemen pertama dari tiap pasangan dipilih dari X dan elemen kedua dipilih dari Y. Simbol yang keempat, kurung kurawal dibaca himpunan dari A, B, C berarti himpunan terdiri dari A, B, dan C. Simbol kelima, notasi pembangunan himpunan dibaca himpunan dari sedemikian. Himpunan X, P sedemikian berarti himpunan dari semua X di mana P himpunan X benar. Simbol ke-6, himpunan kosong dibaca himpunan kosong. Himpunan kosong berarti himpunan yang tidak memiliki elemen, juga berarti hal yang sama. Simbol yang ketujuh, himpunan bagian adalah himpunan bagian dari. Penjelasan, A adalah himpunan bagian dari B berarti setiap elemen dari A juga elemen dari B. A adalah himpunan B berarti A adalah himpunan bagian dari B tetapi A tidak sama dengan B. Simbol yang ke-8, superset dibaca adalah superset dari A. Superset dari B berarti setiap elemen dari B juga elemen dari A. A adalah superset dari B berarti setiap elemen dari B juga elemen dari A. Simbol ke-9, gabungan teori himpunan. Gabungan dari dan gabungan. A gabungan dari B berarti himpunan yang berisi semua elemen dari A dan juga semua dari B tetapi tidak selainnya. Simbol ke-10, irisan teori himpunan dibaca beririsan dengan irisan. A beririsan dengan B berarti himpunan yang berisi semua elemen yang A dan B punya bersama. Simbol ke-11, komplement teori himpunan dibaca minus atau tanpa. A minus B berarti himpunan yang berisi semua elemen dari A yang tidak ada di B. Simbol ke-12, terapan fungsi dibaca dari F dari X berarti nilai fungsi F pada elemen X. Simbol ke-13 dibaca fungsi panah atau dibaca dari atau ke. F X dari Y berarti fungsi memetakan himpunan X ke dalam himpunan Y. Simbol ke-14, komposisi tunggal dibaca komposisi dengan F komposisi G adalah fungsi sedemikian sehingga F komposisi G X sama dengan FGX. Simbol ke-14, produk kartesius dibaca produk kartesius dari atau produk langsung dari. N I sama dengan produk kartesius I sama dengan 0 produk kartesius YI berarti himpunan dari semua N tambah 1 itu plus YO YN. Kategori selanjutnya, bilangan real. Simbol akar kuadrat dibaca akar kuadrat. Penjelasannya, akar kuadrat X berarti bilangan positif yang kuadratnya X. Kategori selanjutnya aljabar vektor. Simbol hasil kali silang dibaca kali. Penjelasan, U kali V berarti hasil kali silang dari vektor U dan V. Bilangan kompleks.
simbol akar kuadrat kompleks dibaca akar kuadrat kompleks dari atau akar kuadrat. Penjelasan jika Z sama dengan L eksponen I dipresentasikan di koordinat kutub. Kategori selanjutnya yaitu bilangan. Simbol yang pertama nilai mutlak dibaca nilai mutlak dari. Penjelasan nilai mutlak X berarti jarak di garis real atau bidang kompleks antara X dan 0. Simbol yang kedua yaitu bilangan asli dibaca N. Penjelasan N berarti 0, 1, 2, 3. Simbol yang ketiga bilangan bulat Z. Z berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Simbol yang keempat bilangan rasional dibaca Q. Penjelasan Q berarti P atau Q, P, Q, elemen Z. Q tidak sama dengan 0. Simbol yang kelima bilangan real dibaca R. Penjelasan R berarti lim N menuju tak hingga. Simbol yang keenam bilangan kompleks dibaca C. C berarti A ditambah BI atau A, B elemen R. Simbol yang ketujuh tak hinggaan dibaca tak hingga. Penjelasan tak hingga adalah elemen dari perluasan garis bilangan yang lebih besar dari semua bilangan. Kategori selanjutnya yaitu statistika. Simbol distribusi kemungkinan dibaca mempunyai distribusi. Penjelasan X mempunyai distribusi D berarti peubah acak X mempunyai distribusi kemungkinan D. Kategori selanjutnya yaitu logika proporsi. Simbol yang pertama material implication dibaca mengakibatkan jika maka A mengakibatkan B berarti jika A benar maka B juga benar, jika A salah maka tidak ada bisa dikatakan tentang B. Jika bisa berarti sama seperti jika atau itu bisa berarti untuk fungsi diberikan di bawah. Mengakibatkan bisa berarti sama seperti jika atau itu bisa berarti untuk superset diberikan bawah. Simbol yang kedua material equivalence dibaca jika dan hanya jika. A jika dan hanya jika B berarti A benar jika B benar dan A salah jika B salah. Simbol yang ketiga logika ingkaran. Tidak atau dibaca tidak. Pernyataan tidak A benar jika dan hanya jika A salah. Tanda slash ditempatkan melalui operator lain sama seperti tidak ditempatkan di depan. Kategori selanjutnya yaitu logika proposisi atau teori lattice. Simbol pertama logika konjungsi atau mid lattice dibaca dan. Pernyataan A dan B benar jika A dan B keduanya benar, selain itu salah. Yang kedua logical distinction or join in lattice dibaca atau. Pernyataan A atau B benar jika A atau B atau keduanya benar, jika keduanya salah pernyataan salah. Kategori selanjutnya logika proposisi atau aljabar Boolean. Simbol exclusive or dibaca XOR. Penjelasan pernyataan A XOR B benar bila A atau B tetapi tidak keduanya benar. XOR B berarti sama.